Ngobras, ngobrol bareng Stikas Hestiwira Sriwijaya. Bersama saya Aisyah Syakira, mahasiswa dari program studi S1 Fisioterapi. Kali ini kita bakalan bahas tentang kisah inspiratif dan pengalaman hidup dari seorang perawat teladan tingkat provinsi yang ternyata dulunya alumni Akperkesdam 2 Sriwijaya yang sekarang bertransformasi menjadi Stikas Hestiwira Sriwijaya. Halo Kak Eva. Halo. Oke, boleh perkenalannya Kak Eva? Boleh, dengan senang hati perkenalkan nama saya, nama lengkapnya Farhatu Jana, biasa dipanggil Eva. Saya dulu alumni Akperkesdam 2 Sriwijaya yang sekarang sudah berganti nama menjadi Hestiwira Sriwijaya. Kebetulan saya dari angkatan 7 dan sekarang saya bekerja sebagai perawat di Puskesmas Basuki Rahmat, memegang program PCT, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, serta sebagai perawat B3KPSC 119 Kota Palembang, dan sampai saat ini masih bertugas di Puskesmas Basuki Rahmat. Banyak sekali ya pekerjaan kakak ini, megang handle acara event sana sini. Oke, langsung saja Kak, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Dari awal tuh sebenarnya kakak udah kepikiran belum sih untuk kuliah di jurusan keperawatan, apalagi di Stikas yang notabene belum banyak orang tahu pada saat itu? Kalau boleh jujur, sebenarnya tidak ada sama sekali terbersit di pikiran saya untuk jadi seorang perawat. Karena sebetulnya orang tua saya dulu menuntut saya untuk menjadi seorang dokter, kuliah di Fakultas Kedokteran, yang dulu juga saya sangat tidak berminat sama sekali untuk jadi tenaga kesehatan. Tetapi dulu malah kepikiran ya untuk jadi anak teknik gitu. Dulu pengennya jadi teknik pertambangan ataupun pengen sekolah di industri pariwisata. Tetapi kemarin karena belum rezeki, pada saat ikut tes di Unsri, kita lulusnya di teknik kimia, bukan teknik pertambangan seperti yang diinginkan, jadi tidak saya ambil. Dan orang tua saya yang kebetulan sangat sangat memilih ya untuk pendidikan anaknya, yang karena cita-citanya ingin anaknya sekolah di kedokteran tetapi tidak mau, akhirnya didaftarkan di Akperkesdam. Yang saya sendiri kaget, orang tua saya tahu dari mana informasi tentang Akperkesdam waktu itu. Nah, akhirnya beliau mengatakan tanggal sekian kamu harus ikut tes di Akperkesdam. Sempat bingung, itu sekolah apa gitu. Ternyata katanya sekolah perawat. Ya sudah deh, coba aja karena disuruh, terpaksa ya judulnya. Tapi alhamdulillah setelah masuk dan lulus, sempat agak shock ya, agak kaget dengan pendidikan semi militernya itu ya, yang di luar dugaan sama sekali. Yang kita dari pagi sudah harus lari pagi sebelum sholat subuh, kan sudah intinya dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kegiatannya luar biasa. Jadi agak kaget, sempat agak denial, agak menolak, aduh berhenti aja deh sekolah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan dilakukan dengan enjoy dan menikmati setiap suasana di Akper gitu, akhirnya menikmati juga dan enjoy mengikuti pendidikan di Akperkesdam. Sampai saat ini sangat merindukan suasana di Akperkesdam, terutama di asrama. Seperti itu. Di titik apa sih kakak tuh merasa kayak mulai enjoy jadi mahasiswa di sini? Sepertinya setelah pertengahan masa karantina ya, kan kita dulu ada yang namanya karantina waktu setelah kita ospek, ada masa karantina 3 bulan, di mana pada saat itu kita tidak boleh ketemu orang tua, tidak boleh pesiar, tidak boleh izin bermalam, kita hanya bertemu dan berkutat dengan teman-teman kita di asrama. Nah, seiring berjalannya waktu, pada saat itu semakin tumbuh rasa persaudaraan di dalam asrama dan akhirnya jadi betah. Dan kita pengennya kalau kita IB itu cepat-cepat pulang lagi ke asrama karena rindu. Tapi rindu itu tidak serindu pada saat kita sudah jadi alumni. Karena kalau sudah jadi alumni itu benar-benar rindunya berbeda. Pada saat itu mungkin kita pengen, aduh kapan nih keluar asrama, gak sabar nih, udah gak betah nih di asrama gitu kan. Tapi ternyata setelah kita sudah keluar, asrama itu seperti memanggil-manggil, kapan dong kesini lagi. Jadi dari awal pertengahan karantina sampai tamat itu sudah terbiasa dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan asrama yang menurutku sangat berbeda dengan kehidupan di rumah gitu kan. Jadi sangat menikmati lah ya dunia yang berbeda, seperti itu. Boleh nggak sih Kak cerita sedikit tentang apa sih keseruannya yang di dalam asrama itu? Oh banyak ya.
waktu awal-awal asrama mungkin entah ya kalau zaman sekarang, zaman kami dulu ada yang namanya kegiatan apa namanya bintalan, jadi bimbingan mental itu setiap malam Jumat itu untuk apa membimbing iman takwa kita untuk latihan sholat, ibadah gitu kan dibimbing. Nah setelah itu kan ada kisah yang pernah kejadian usil kami ya, menakut-nakutin teman karena kalau dulu menurut kami suasana asrama itu horor, agak horor ya, horor mungkin karena peninggalan Belanda, meninggalkan kesan-kesan yang agak apa ya, kalau untuk orang skeptis mungkin tidak masuk akal, tapi untuk kita yang percaya, oh ada tuh, ada makhluk lain yang di sekitar kita. Tapi tidak membuat kita takut seperti itu, hanya saja bikin penasaran. Kadang-kadang sampai ada yang mahasiswa itu ada yang kesurupan seperti itu, termasuk saya mungkin ya pernah kesurupan perkenalan dengan apa namanya penghuni asrama yang selain kita seperti itu. Itu saja sih keseruannya. Itu keseruan kalau di asrama. Tapi kalau keseruan di luarnya seperti kita makan bareng, kita yang apel dari apel pagi, apel siang, apel malam yang sudah tidak kita ketemuin lagi kalau kita sudah tamat dari sekolah gitu ya, tamat dari kuliah. Nah, kebiasaan apel itu yang bikin kita jadi disiplin waktu. Jadi kadang-kadang ada lagi keseruannya minggat dari asrama itu sesuatu yang mengasihkan menurut kita pada saat kuliah. Tapi ini tidak untuk ditiru ya teman-teman ya, untuk adik-adik semua jangan ditiru karena mungkin itu salah satu kejenuhan selama kita di asrama. Jadi ada tuh kebiasaan pengen ayo deh minggatnya lewat kamar mayat, kan terkenal tuh minggatnya kita lewat kamar mayat ya, karena ada tembok yang sengaja dipasang tangga gitu ya, namanya anak remaja yang lagi pengen bebas hidupnya kan, tidak mau terkekang, tetapi masih kenakalannya itu masih tahap-tahap wajar menurut kita seperti itu. Oke, kalau itu tadi kan keseruan di dalam asrama. Mungkin kalau dari belajar, proses belajarnya keseruannya tuh apa, Kak? Oh, kalau belajarnya itu ya itu tadi sesuatu yang pada saat itu dosennya itu kan terdiri dari banyak ya, dosen-dosen tentara. Yang namanya remaja kita itu lagi masa-masanya apa ya, cinta bersemi itu ya, masa remaja ya. Jadi kalau lihat dosennya ganteng belajarnya semangat, kalau lihat dosennya killer belajarnya males gitu kan. Tapi ada beberapa dosen itu walaupun dengan karakter yang berbeda itu semua alhamdulillah ya, mengajarnya itu sangat apa ya, sangat mengedukasi sehingga apapun yang dipelajari itu bisa kita terima dengan mudah seperti itu. Kalau belajar itu sangat senang, apalagi belajar malam. Kita lagi santai-santai, dosen datang gitu. Gerabak-gerubuk pakai baju langsung lari ke kelas seperti itu ya. Itu keseruannya kalau dalam segi belajar. Apalagi kita ada pelajaran yang ke lembaga bahasa. Nggak tahu kalau sekarang masih lembaga bahasa Kodam. Jadi kita kursusnya bahasa Inggris ke sana waktu itu. Kursus bahasa Inggris ke lembaga bahasa Kodam, dan kalau pelajaran olahraga olahraga kita renangnya ke kolam Garuda. Ada itu kegiatannya. Kalau ke kolam Garuda itu 2 kali dalam seminggu, hari Selasa dan Jumat. Jadi kita dari dari kampus kita lari sampai ke kolam renang Garuda, nanti pulangnya juga. Jadi kita tidak naik kendaraan, benar-benar pure olahraga. Sampai di sana kita renang gitu kan. Kalau ke lembaga bahasa tuh paling seru karena kita diantar pakai bis akper kita. Pokoknya selama kuliah di akper itu berasa kita tuh paling keren loh di sekolah-sekolah tinggi di kota Palembang gitu ya, dari segi pakaian, dari segi kendaraan kita dinas ataupun kita kursus bahasa Inggris seperti itu, keluar ke lapangan mau darbin mau apa itu kan kayaknya sangat berbeda, unik sendiri, karena itu yang berkesan di hati sampai sekarang. Oke, mungkin salah satu dosen yang berkesan siapa nih Kak untuk Kak Eva? Siapa ya? Semua berkesan dan semua baik. Tetapi dosen favorit itu mungkin ini dosen favorit rata-rata semua mahasiswa alumni itu Pak Muslim. Itu Bapak yang tidak pernah marah sekalipun. Tidak pernah marah. Beliau itu sangat-sangat soft spoken kalau bahasa anak gaul sekarang ya. Jadi Bapak itu mau kita ribut, mau kita apa tidak pernah marah. Masih mau dengar tidak pelajaran saya? Aduh, terenyuh kan kita yang tadinya ribut jadi
diem, Bapak mau ngajar gitu. Itu waktu kita kelulusan, itu mobil Pak Muslim kami cuci. Jadi untuk apresiasi buat beliau ya, sangat nih merinding menceritakannya karena beliau itu dosen yang sangat baik. Jadi terharu kan? Semua baik. Dosen itu mempunyai kesan dan karakter masing-masing. Pak Bakarudin itu walaupun agak streng ngajarnya tapi mantap. Pak almarhum Ahmad Daroji, almarhum Pak Rifai, itu semua dosen-dosen hebat. Dokter-dokter terutama ya yang pelajaran yang dosen-dosen dari rumah sakit gitu, yang perwira-perwira itu Pak Nirawan, terus dokter THT, dokter Tony, itu semua hebat-hebat semua. Tidak ada dosen yang tidak hebat di akper kita. Tapi yang paling berkesan menurutku pribadi itu Pak Muslim. Mungkin rata-rata semua yang seperti saya bilang tadi sangat mengidolakan beliau karena sangat baik sekali. Oke, tadi dari dosen dan tadi kita juga udah bahas tentang stikes, tentang asrama. Mungkin kita sekarang bahas tentang apa sih Kak perawat teladan tingkat provinsi ini? Oke. Jadi perawat teladan itu sebenarnya itu sudah bonus ya. Itu anugerah dari kesungguhan kita bekerja sebagai seorang perawat. Perawat teladan itu bisa dicapai oleh siapa saja. Kalau perawat teladan tingkat provinsi itu karena ada tahapan-tahapan dalam pemilihan perawat teladan itu sendiri. Ada tahapan pertama yaitu dari tingkat kota. Jadi kita bersaing dari seluruh puskesmas kota Palembang itu mengirim tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan untuk diseleksi, dan nantinya yang berhasil juara 1 di tingkat kota itu akan mengikuti seleksi selanjutnya di tingkat provinsi. Dan jika beruntung juara di provinsi, ada kegiatan perawat teladan di tingkat nasional, mungkin akan dipanggil ke tingkat nasional. Tapi untuk sampai saat ini baru sampai tingkat provinsi saja karena belum ada kegiatan untuk ke tingkat nasionalnya. Dan perawat teladan itu sendiri sebenarnya itu hasil dari pekerjaan yang kita lakukan selama ini. Dengan adanya kita berinovasi, kreatif dalam menciptakan perbedaan. Jadi itu yang membedakan dari perawat-perawat yang belum menjadi perawat teladan. Penghargaan itu sendiri merupakan bonus yang seperti saya bilang tadi. Kalau bonus itu dari kesungguhan kita untuk apa sih yang harus kita lakukan sebagai perawat untuk melakukan perbedaan, untuk berinovasi dalam melakukan kegiatan. Seperti program yang saya pegang di puskesmas, itu memegang program HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual. Jadi dari program itu sendiri kan dituntut untuk tercapai dalam target yang sudah ditargetkan, berapa 100% dari target yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai itu sendiri kita harus punya kayak langkah-langkah apa yang harus kita tempuh, inovasi apa yang harus kita ciptakan untuk menjadi seorang perawat teladan itu sendiri. Dan tentu saja seleksinya tidak mudah, ada tes akademik juga, ada salah satu syaratnya tadi inovasi. Kebetulan saya sendiri mempunyai inovasi, itu namanya teh poci manis, temukan HIV populasi kunci, hapus stigma diskriminasi. Itu berkaitan dengan program HIV/AIDS di puskesmas. Jadi populasi kunci itu terdiri dari lelaki seks lelaki, ada transgender, ada penasun pemakai narkoba suntik, dan ada juga PSP ya, perempuan pekerja seks seperti itu. Nah, jadi dari hasil seleksi tadi dengan adanya inovasi yang sudah melalui penilaian yang sangat ketat tentunya, bahkan alumni sendiri ada yang menjadi salah satu juri dari penilaian itu sendiri seperti Pak Subhan dan juga Pak Yamin. Jadi beliau ketemu saya di provinsi waktu penilaian. Kalau Pak Subhan lebih ke tes tertulis dan wawancara, pas Pak Yamin kemarin pas kunjungan lapangannya. Itu seru, alumni ketemu alumni menjadi penilai dan yang dinilai. Sangat seru sekali kemarin. Itu sepertinya salah satu kriteria untuk menjadi perawat teladan selain bekerja profesional tentu saja. Oke, berarti Kak untuk menjadi seorang perawat teladan itu butuh inovasi terbaru. Untuk Kakak sendiri itu tadi kan tentang HIV dan AIDS, dan itu juga menjadi salah satu indeks tertinggi Kota Palembang.
yang masuk 10 besar dengan tingkat penyakit HIV dan AIDS ini. Jadi gimana sih inovasi tentang HIV dan AIDS kalau dari kakak sendiri? Oke, jadi kinerja inovasi itu sendiri agak ekstrim ya. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena inovasi ini dilakukan 24 jam. Sedangkan kita kan kalau kerja di puskesmas itu cukup sampai jam 14 sebelum rawat inap ya. Sekarang puskesmas Basuki Rahmat sudah rawat inap, jadi sudah pelayanan 24 jam untuk rawat inap. Nah, inovasi teh poci manis itu sendiri dilatar belakangi dengan tahun-tahun pertama waktu memegang program HIV/AIDS itu capaian yang tidak tercapai, capaian screening yang ditargetkan oleh Dinas Kesehatan itu tidak tercapai sama sekali. Jadi sebagai perawat kita berpikir apa sih yang harus kita lakukan agar bisa melakukan screening secara aktif. Nah, dari hasil pemikiran seperti itu timbullah inovasi teh poci manis tadi dengan kinerja dia on call. Jadi kita itu ada MOU dengan Yayasan Intan Maharani Wahana Cita Indonesia itu yang berkecimpung juga di komunitas yang menangani kasus HIV/AIDS seperti itu. Ada juga Sriwijaya Plus yang kita gandeng untuk pengawasan minum obat pasien-pasien ODIF kita. Nah, jadi kegiatan inovasi itu sendiri kita lakukan selama 24 jam. Jadi kapanpun teman-teman dari yayasan ataupun dari klien itu sendiri ingin melakukan testing atau konseling, bahkan untuk pengobatan pun bisa berkonsultasi langsung dengan kami. Nah, kami itu membuka waktu 24 jam bisa untuk konselingnya melalui WhatsApp atau melalui telepon bisa. Dan untuk testingnya minimal mereka harus mengabari misalnya akan melakukan tes malam hari, kita konfirmasi dari pagi atau siangnya untuk mempersiapkan alat-alat testing. Dan sepanjang itu masih di Kota Palembang, kita akan melakukan pemeriksaan mendatangi karena rata-rata klien populasi ini mereka malu untuk datang ke puskesmas karena takut diskriminasi, takut stigma dari puskesmas. Jadi kita berinisiatif untuk mendatangi, mau dia di pelosok, mau dia di perbatasan Kota Palembang, Banyu Asin, Kota Palembang, perbatasan Prabu Mulih pun kalau masih wilayah Palembang itu masih kita lakukan pemeriksaan selama 24 jam. Itu salah satu kinerja dari inovasi teh poci manis itu sendiri. Oke, mungkin kalau Sobat HWS ingin ngecek-ngecek boleh nih sama Kak Eva. Nah, itu Boleh banget. Gimana nih Kak caranya? Kita ada di IG-nya kita, PKM_Basuki Rahmat, IG kita ada di situ dipromosikan tentang inovasi teh poci manis. Bagi siapa saja masyarakat umum yang merasa beresiko untuk tertular HIV/AIDS, boleh melakukan kontak kita sebagai kontak personnya untuk teh poci manis, bisa janji untuk ketemu atau testing langsung ke Puskesmas Basuki Rahmat seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir. Jadi apa pesan yang ingin kakak sampaikan untuk Sobat HWS yang berencana masuk kuliah jurusan keperawatan atau mungkin setelah lihat video ini berminat juga jadi seorang perawat teladan? Oke ya. Sesungguhnya apapun profesi itu kita harus menjalaninya dengan ikhlas, mau itu perawat atau bukan, intinya dari kemauan dan hati kita sendiri untuk melakukan secara profesional. Apalagi sebagai seorang perawat yang notabene kita berurusan dengan nyawa manusia. Jadi yang sebagai seorang perawat kita harus melakukan secara profesional sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Jadi tetaplah menjadi perawat yang ramah, murah senyum, bekerja untuk kemanusiaan. Jadi apapun yang terjadi, mau kita dikritik oleh keluarga pasien, mau itu pasien itu sendiri, kita harus selalu hadapi dengan senyuman. Seorang perawat itu bukan pembantu dokter. Perawat itu adalah mitra kerja dokter dan kita bermitra dengan seluruh tenaga kesehatan, baik itu analis, mau itu ahli gizi, yang semua harus saling tersinkronisasi apapun yang kita lakukan sebagai seorang perawat, karena perawat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh dokter untuk advice, kita juga butuh tenaga medis yang lainnya untuk melakukan tindakan pada saat kita pengobatan terhadap pasien. Dan tentu saja sebagai perawat kita harus punya kemampuan komunikasi terapeutik.
Jadi komunikasi itu sangat penting karena itu kunci dari keberhasilan asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Karena asuhan keperawatan itu sendiri sangat penting dalam melakukan proses baik itu pengobatan, pencegahan maupun penyuluhan atau edukasi kepada pasien dan juga keluarga pasien ataupun masyarakat seperti itu. Untuk menjadi teladan itu sendiri itu merupakan bonus apabila kita berhasil untuk berinovasi, senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan kita, senantiasa mengupgrade ilmu kita, insya Allah walaupun kita tidak mendapatkan gelar perawat teladan, tetapi kita bisa menjadi teladan untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, berarti harus ikhlas dan dijalani dengan sepenuh hati. Betul sekali. Karena menurut saya sendiri menjadi tenaga kesehatan itu adalah salah satu profesi yang sangat mulia, karena ketika kita bertemu seseorang di titik terendahnya, itu kita tiba-tiba merasakan empati dan rasa ingin menolong, padahal kita tidak tahu mereka siapa, asal usulnya dari mana. Oke guys, mungkin gak kerasa nih ya, obrolan kita udah sampai di penghujung podcast. Di balik kisah inspiratifnya dari Kak Eva ini pasti mempunyai proses yang amat melelahkan dan akan selalu ada pengorbanan pastinya, Kak. Betul sekali. Oke, semoga cerita kali ini dapat menjadi penyemangat dan bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan yang selalu setia melangkah dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk Kak Eva telah menyempatkan untuk hadir di sini ngobrol bareng kita. Dengan senang hati. Dan terima kasih juga untuk Sobat HWS karena telah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya Aisyah Syakira pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngobras selanjutnya. Keep learning and keep going. See you.